Selamat pagi semua. Pembahasan pembelajaran kita adalah di buku agama pembelajaran 3 ya anak-anak. Judul pembelajarannya adalah Allah hadir dalam setiap peristiwa. Sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut, anak-anak jangan lupa ya mempersiapkan alat tulis dan Alkitabnya. Semangat masa depan bangsa, persiapkan diri untuk semakin diperlengkapi memahami firman Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu memberkati hidup kita. Mari anak-anak, sebelum kita memulai lebih lanjut pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, persiapkan sikap doa yang baik ya. Miss Penny akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam hidup kami, sehingga bersama-Mu kami aman. Ajar kami, Tuhan, selalu bergantung kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pembelajaran kami hari ini. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita ya. Sekarang anak-anak boleh mengambil Alkitabnya dan membuka di kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Perikop bacaannya adalah Musa diutus Tuhan. Setelah sudah menemukan, anak-anak boleh dibaca ya teks dari setiap ayat Alkitabnya. Musa di Gunung Horeb, buku agama halaman 18. Sudah sekian lama Musa tinggal di Midian, jauh dari sanak saudaranya. Tentu ia sangat merindukannya, namun ia tidak berani kembali ke Mesir karena takut pada raja. Di Midian, ia bekerja mengembalakan kambing domba Imam Yitro. Suatu saat, Musa mengembalakan di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Tiba-tiba, dilihatnya semak duri yang menyala. Aneh sekali, semak duri itu tidak terbakar. Karena penasaran, didekatinya semak itu. Musa semakin heran, karena dari semak duri itu terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Musa baru tahu bahwa ternyata itu adalah Allah. Allah hadir dalam rupa nyala api. Allah memerintahkan Musa melepas alas kakinya, sebab tanah tempat Musa berdiri itu kudus. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, Musa menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Di Gunung Horeb, Allah mengutus Musa untuk menghadap Firaun, raja Mesir, agar Firaun membebaskan bangsa Israel yang telah lama diperbudaknya. Musa tidak perlu takut karena Allah menyertainya. Allah akan menolong Musa memimpin bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan yang berkelimpahan makanan. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama teks yang ada di halaman 18 dan juga anak-anak sudah membaca Alkitabnya, mari kita saksikan video berikut ini. Kisah Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup
di istana Mesir. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Mereka dipaksa, mereka disiksa bila mereka tidak mau bekerja. Dan ketika itu, karena Musa melihat bangsa Israel semakin menderita, di dalam hatinya dia menangis sedih, dan dia mulai membela bangsa Israel. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir itu, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Nabi Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Lalu pada saat itu tiba-tiba tampaklah Tuhan di dalam rupa api yang menyala-nyala dari semak duri. Tetapi semak duri itu dipenuhi oleh nyala api. Tapi kita melihat semak duri itu tidak terbakar. Karena itu adalah Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Musa. Lalu Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa agar dia membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Lalu agar orang Mesir percaya kepada Nabi Musa, maka Tuhan memberikan mukjizat tongkat menjadi ular. Kemudian Nabi Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara, tetapi Tuhan terus meyakinkan Nabi Musa. Tuhan berkata akan menyertai lidah Nabi Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Musa agar dia mengajak Imam Harun untuk pergi bersamanya. Dan akhirnya Nabi Musa dan Imam Harun berangkat pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Luar biasa Allah kita ya anak-anak. Tuhan dapat memakai siapapun untuk melaksanakan karya terbesarnya. Tuhan juga bisa memakai anak-anak loh. Biarlah kiranya dari kata terakhir di video itu, yaitu yang mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Ini juga menjadi pegangan bagi kita semua bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap diutus Tuhan, yang siap dipakai Tuhan untuk melaksanakan visi dan misi dan rencananya Tuhan yang indah bagi pekerjaan ladang Tuhan. Tuhan Yesus juga akan menyertai dan memberkati setiap langkah orang-orang percaya. Allah mengutus Musa untuk menghadap Raja Firaun, yaitu Raja Mesir, agar Firaun membebaskan bangsa Israel yang telah lama diperbudaknya. Musa tidak perlu takut karena Allah menyertainya. Allah akan menolong Musa memimpin bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah
tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat pilihannya, negeri yang berlimpah makanan, susu dan madunya. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Allah tidak ingin melihat bangsa Israel terus tertindas oleh bangsa Mesir, sehingga Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sungguh besar kasih Allah kepada umat-umat pilihannya. Kita juga merupakan umat pilihan Allah ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak bisa membuka bukunya di lembar pembelajaran siswa halaman 25. Di situ terdapat 2 pertanyaan pembuka. Yang pertama adalah, bagaimana perasaanmu ketika sendirian dalam kesusahan? Yang kedua, apa yang kamu harapkan ketika kamu berada dalam keadaan tersebut? Ketika kita sendiri dalam kesusahan, yang biasa dirasakan adalah sedih, gelisah, cemas, bingung, takut, dan terkadang kita putus asa. Dan yang kita harapkan ketika kita dalam situasi susah adalah, yang pertama, dukungan atau motivasi dari orang-orang. Yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus segera menolong dan membangkitkan kita dari setiap kesusahan yang kita alami. Anak-anak, ketika anak-anak dan keluarga pernah diizinkan Tuhan untuk mengalami kesusahan, jangan pernah merasa bahwa kita sendiri, karena selalu ada tangan Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Ketika Musa disertai Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita, memampukan kita untuk menghadapi segala proses yang terjadi. Demikianlah penjelasan pembelajaran kita anak-anak, yaitu tentang cerita Musa di Gunung Horeb. Yang menjadi tugas anak-anak adalah di halaman 25 di kegiatan 1 terdapat 5 pertanyaan yang bisa anak-anak kerjakan ya. Anak-anak, Miss Penny selalu berharap terus semangat meskipun harus belajar dari rumah. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberkati tumbuh kembang anak-anak dan anak-anak akan semakin tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk jawaban dari setiap pertanyaan sudah kita bahas semua ya anak-anak dalam pertemuan pembelajaran kita. Jadi Miss percaya anak-anak akan bisa menjawab dengan baik. Pertanyaan yang pertama, mengapa Musa tinggal di Midian? Pertanyaan kedua, apa yang dikerjakan Musa di Midian? Pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat Musa terkejut? Dan pertanyaan yang keempat adalah, di mana Musa dijumpai Allah? Pertanyaan yang kelima atau terakhir adalah, apa yang harus dikerjakan Musa selanjutnya? Terima kasih anak-anak Miss sudah belajar dengan baik. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.